Sebelum gua mulai videonya, gua ucapkan dulu selamat anniversary ketiga untuk Honkai Impact 3 Southeast Asia. Semoga Honkai Impact 3 ini bisa lebih seru lagi, seperti menambahkan karakter-karakter cewek-cewek lainnya, memberikan skin-skin karakter yang lebih banyak lagi, apalagi kalau gratis kan ya. Semoga aja ya event-event untuk karakternya itu bisa lebih banyak lagi guys. Nah, untuk merayakan anniversary ini, Honkai Impact 3 itu sudah update ke versi 4.3 yang dimana banyak sekali itu event-event dan hadiah-hadiah yang bisa didapatkan para playernya. Salah satu hadiah untuk anniversary ketiga ini, setiap player itu bisa mendapatkan Valkyrie S Rank Delta Rosalia secara gratis guys. Selain itu, player juga mendapatkan 800 diamond dan skin untuk karakter Sele melalui Honkai Quest. Dan hadiah yang menurut gua paling menarik itu adalah Honkai Impact 3 ini juga mendapatkan support dari ROG untuk memberikan total hadiah senilai $100.000 melalui Honkai Fortune Fest. Akan ada hadiah-hadiah seperti laptop gaming, RTX 3080, smartphone gaming, Nintendo Switch, action figure, item-item di dalam game, dan masih banyak lagi guys. Jadi segeralah download dan mainkan game Honkai Impact 3 karena banyak banget event-event anniversary yang sayang banget buat kalian lewatkan. Oh iya, ada hadiah redeem code juga untuk 60 kristal di description. Buat kalian yang ingin download gamenya dan dapatkan semua hadiah-hadiah dari event-event anniversary ketiga ini, link downloadnya gua sediakan di deskripsi video ini guys. Selamat anniversary ketiganya untuk Honkai Impact 3 Southeast Asia. Semoga Honkai Impact 3 bisa menghibur kita para wibu-wibu melalui waifu-waifunya guys. Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang membuang benih anaknya sendiri ke kloset. Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan membahas anime-anime dengan karakter utama yang seorang kesatria atau prajurit atau pahlawan atau petualang atau anything lah ya. Dan nantinya dia ini bisa menjadi seseorang yang menyelamatkan sebuah umat manusia, ya pahlawan lah ya intinya, atau bisa dibilang dengan Picoman guys. Nah, kalau anime-anime pahlawan kayak si Saitama, Boku no Pico Academia, itu kan temanya bukan kesatria pahlawan lah ya, atau prajurit gitu. Jadi gua gak bakalan masukin. Yang gua masukin itu ada unsur-unsur fantasi dan kerajaannya, ya anything tentang kehancuran dunia gak apa-apa lah ya. Nah, lalu apa saja sih nyet anime-anime fantasi dengan kisah perjuangan kesatria untuk menjadi pahlawan? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Kimi to Boku no Saigo no Senjo. Walaupun si Iska ini mirip Kiritot kata-katanya, tapi sayang sekali si Iska ini nggak punya lonet seperti si Asuna. Cerita anime ini tentang perang besar antara kerajaan dan Nebulis telah berkobar selama bertahun-tahun. Nah, akhirnya ada seorang kesatria muda yang pernah menerima gelar terkuat dari kerajaannya. Dan dia ini bakalan bertemu dengan putri dari negara bebuyutannya. Meskipun mereka ini ya bebuyutan, tapi si kesatria itu terkesan atau terpesona akan kecantikan si putri tersebut ya. Intinya sange anjing. Meskipun sang putri ini kagum dengan kemampuan dan jalan hidup kesatria tersebut, dan ya akhirnya mereka ini jadilah aliansi perkentuan guys. Itainu wa iyananu no susah. Walaupun cuma main game doang, dia ini tetap kesatria bos. Tapi kalau dibandingkan dengan yang namanya Kiritot sih, itu nggak ada apa-apanya dia ini. Kiritot, lu sadar nggak? Developer game aja ditantangin berantem anjing. Anime ini tentang karakter yang bernama Kaede Honjo guys, mendapatkan undangan dari temannya untuk memainkan game baru VR MMO. Walaupun Kaede ini menyukai game ini, tapi dia ini tidak mau mendapatkan rasa sakit sedikit pun karena dia ini udah ada pengalamannya rasa sakit guys. Akhirnya dia ini membuat karakter bernama Maple, dan karena dia ini tidak memikirkan secara panjang, dia ini memberikan seluruh poinnya ke dalam pertahanan untuk mengurangi rasa sakit yang diterima oleh karakternya guys. Nah, akibatnya gerakan karakter menjadi lambat dan tidak bisa menggunakan sihir. Namun, dia ini memperoleh kemampuan khusus yang disebut dengan pertahanan absolut. Karena telah memaksimalkan semua vitalitasnya atau bahasanya itu HP kalau nggak defense ya. Setelah mendapatkan kemampuan untuk meniadakan rasa sakit, Kaede ini memulai perjalanannya untuk berpetualang sebagai seorang kesatria tank guys.
Tai Madogakuen Sanjugo Shiken Soutai. Tai Madogakuen sendiri menceritakan kisah tentang sebuah peleton di sebuah akademi anti sihir-sihiran gitulah ya. Ceritanya dimulai ketika ada suatu regu yang sudah terdaftar di akademi, dan regu tersebut itu ditugaskan khusus untuk memburu para penyihir guys. Tugas mereka ini harus melakukan penetralisiran serta menemukan berbagai penyihir-penyihir beserta ancaman-ancaman yang akan datang. Namun akan tetapi nih ya, mereka ini memiliki sebuah gelar yang cukup buruk, yaitu sebagai kelompok kegagalan atau lebih dikenal dengan sebutan plankton beban, yaitu dari sebuah plankton yang dibentuk dari beberapa gabungan orang-orang yang gak guna. Isinya ya orang-orang yang gak guna lah pasti ya. Ada yang egois lah orangnya, ada yang pesimis orangnya lah, ada yang pantang berani lah isinya, dan mereka semua ini tidak bisa bekerja sama dikarenakan masing-masing dari mereka ini punya masalah pribadi. Grand Cross Senki. Uts, buat kalian yang nggak bisa nerima MTR atau nikung tanpa rem atau nikung tanpa nenek-nenek, gua ini nggak saranin anime ini. Mending kalian balik lagi dah nonton Pico, karena nantinya bakalan ada tuh adegan iwik-iwik di pinggir sungainya sama bapak-bapak berambut King Kong. Ceritanya ada sebuah tragedi yang menyulut api peperangan di benua yang bernama Atlanta guys. Nah di situ ada seseorang yang bernama Theo Cornaro guys. Pria ini bersumpah untuk menjadi kuat dan memperbaiki nasib demi tanah kelahirannya. Dan petualangannya itu dia bakalan bertemu dengan cewek yang bernama Shiluka. Nah, si Shiluka ini adalah penyihir muda guys. Dimana dari situ langkahnya si Theo ini dimulai untuk mewujudkan sumpahnya, atau malah menjadi langkah awalnya untuk mencapai kekuasaan. Oh ya, anime ini juga penuh dengan politik banget. Jadi kalau kalian gak suka politik bakalan pusing-pusing pala kau anjing. Roka no Yusa. Seperti judulnya guys, anime ini ada kata-kata Yusanya atau artinya itu pahlawan. Tapi ya nggak cuma satu doang pahlawannya, bakalan banyak banget yang eksis di anime ini. Dan ya sekitar ada 1, 2, 3. Oh ya, ada 6 biji peler manusia pahlawan di anime ini guys. Anime ini menceritakan tentang para pahlawan yang memiliki tugas untuk melawan Raja Iblis. Karena Raja Iblis di sini itu selalu bangkit ya, atau selalu respawn. Kayak bapak kau yang berambut kuning itu tuh, yang di mobil malah pedang-pedangan. Hanya saja, keenam orang-orang ini bakalan menerima kekuatan dari Dewi yang pertama kali untuk mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Dan sejak kekalahan Raja Iblis itu, Dewi tersebut itu mengatakan kalau dia ini tidak benar-benar mengalahkannya dan kelak Raja Iblis akan bangkit kembali. Jadi emang Raja Iblis di sini itu bangkit-bangkit terus guys. Ya dari bapak kau yang istrinya awalnya cuma 1 doang sampai 100 kini ya nggak kelar-kelar, Raja Iblisnya bangkit terus lah tuh. Nah para pahlawan-pahlawan ini yang terpilih akan ditandai dengan 6 kelopak bunga guys. Karena itulah mereka ini dijuluki dengan Breath of the Six Flare guys. Princess Connect. Kemarin di video sebelumnya kalau lu belum nonton, gua udah bahas ini juga sih. Tapi ya, gua bakalan masukin lagi karena anime ini itu anime baru. Plus temanya juga kesatria atau pahlawan banget lah ya. Anime ini menceritakan Yuki yang tiba-tiba saja terbangun tanpa ingatan apapun di sebuah dunia yang tidak dikenal guys. Nah, tiba-tiba saja dia ini dihadapkan oleh seorang gadis yang bernama Kokoro yang mengaku sebagai pemandunya. Nah, mereka ini si Yuki dan Kokoro bakalan bertemu dengan banyak banget karakter-karakter di dalam animenya. Seperti si pendekar pedang yang selalu lapar lah, Cole si gadis penyihir bertelinga kucing lah. Nah, nantinya mereka bersama ini akan membentuk sebuah guild dan memulai petualangan mereka guys. Ya mirip banget ya seperti beberapa konsep-konsep anime-anime isekai kintil sebelumnya. Terus ya apa gitu yang bikin beda? Ya nggak ada. Tate no Yusa. Nah, siapa yang nggak kenal sama anime ini? Entar pokoknya di anime ini lu bakalan ketemu sama cewek yang cantik, setia, bohai, sangean, imut, dah pokoknya cakep banget lah ya. Gua kasih clue nih, rambutnya itu warnanya merah kalau nggak salah. Ada sebuah kerajaan yang bernama Melromak. Kerajaan ini selalu mengalami musibah yang disebut dengan gelombang bencana dan membuat warganya itu menderita selama berabad-abad. Demi menyelamatkan diri mereka, mereka ini memanggil 4 orang pahlawan legendaris dari zaman modern di Jepang guys. Masing-masing dari mereka ini dianugerahi senjata yang berupa kayak pedang, tombak, busur, dan perisai. Salah satu dari mereka sekaligus karakter utama di dalam anime ini yang bernama Iwatani Naofutot.
Dia ini di dunianya itu adalah seorang wibu dan harus menerima kenyataan pahit ketika dia ini dikutuk menjadi pahlawan perisai. Pahlawan yang paling diremehkan oleh orang-orang kerajaan, bahkan sesama pahlawan-pahlawan lainnya guys. Karena dianggap kemampuannya itu ya lemah banget, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Buat kalian yang ngarep-ngarep ke isekai lah, jadi pahlawan-pahlawan tai kucing lah, paling kalian ya wibu-wibu fans Boku no Pico bakalan dibully jadi pahlawan open BO anjing. God Eater paling the best menurut gua anime ini guys. Lu harus nonton dulu dah ya, walaupun gua nggak jelasin. Mungkin gua rasa dari kalian semua itu udah nonton anime ini sih. Studionya juga sama kayak Kimetsu no Kentu. Kalau ditanya tentang visual actionnya bakalan GG banget lah anjay. Dikisahkan bahwa masa depan bumi itu porak-poranda akibat kemunculan monster misterius yang bernama Aragami guys. Kemunculan Aragami dengan segala bahaya yang dimilikinya mengancam kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi guys. Untuk melawan ancaman bahaya dari para Aragami tersebut itu dibentuklah sebuah unit khusus bernama Fenrir guys. Fenrir ini merupakan sebuah unit yang mendirikan sebuah fasilitas guys untuk menampung semua manusia yang bertahan hidup dari serangan Aragami. Selain itu, untuk melawan balik para Aragami, Fenrir juga memiliki pasukan khusus yang bernama God Eater guys, dengan senjata andalan pasukan mereka yang bernama God Arch guys. Nah, God Arch ini satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan Aragami guys. Nah, barulah kita dikenalkan dengan karakter utama yang bernama Lenka Utsugi guys, salah seorang yang bertahan hidup dari serangan Aragami. Untuk membalaskan dendam kepada para monster-monster tersebut itu, dia pun membulatkan tekadnya untuk mengenakan God Arch dan menjadi God Eater guys. Namun akibat ambisinya yang kuat tersebut itu untuk melawan Aragami, dia ini sempat turun ke medan pertempuran yang harusnya bukan dia yang jalani guys. Di medan pertempuran dia ini ingin membuktikan bahwa dirinya itu adalah seorang new tipe God Eater guys, yang dengan gayanya dia ini bilang bahwa dia ini akan membawa harapan bagi umat manusia di tengah-tengah ancaman para Aragami. Apa bener nih dengan sombongnya dia ini bisa menjadi harapan umat manusia? Kalau cuma prank sih ya mending jadi YouTuber bos. Nah, itulah anime-anime dengan sebuah kisah perjuangan seseorang kesatria untuk menjadi pahlawan. Ya, bisa dibilang juga nggak sengaja jadi pahlawan untuk menyelamatkan sebuah umat manusia, guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.